Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita beribadah di rumah saja. Doa dan harapan saya adalah setiap kita ada di dalam kondisi yang sehat dan dalam pemeliharaan Allah kita yang ajaib. Ya, saya mau mengingatkan kembali bahwa hari-hari ini kita terus belajar untuk fokus kepada kehidupan jemaat mula-mula seperti apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-48, yaitu kita bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam memecahkan roti, dan bertekun di dalam doa. Nah, hari ini kita akan mau melihat lagi ya tentang proses bertekun di dalam doa itu seperti apa ya. Kenapa seseorang memutuskan untuk dia berdoa? Ada begitu banyak alasan untuk seseorang memutuskan mereka berdoa. Tapi salah satu alasan ya, ketika orang memutuskan untuk berdoa adalah karena mereka sadar ada perkara-perkara yang mereka sebagai manusia tidak mampu untuk melakukannya, tetapi hanya Allah yang mampu. Oleh sebab itu mereka berseru kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Beta tentang hal-hal praktis. Bagaimana ketika seseorang itu berdoa. Hari ini kita mau melihat bahwa doa itu bukan hanya berbicara tentang seruan-seruan yang dipanjatkan kepada Tuhan, tetapi bagaimana doa itu juga harus bisa mengubahkan kehidupan orang-orang yang berdoa. Jadi, ketika saya atau Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa, seharusnya hidup kita juga berubah. Artinya apa? Artinya perilaku kita pasti harus berubah, sikap hidup kita akan berubah, pola pikir kita akan berubah, karakter kita juga akan berubah, dan hati kita juga pasti akan berubah. Nah, kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita bertemu dengan Allah Sang Pencipta kita. Makanya kita harus mengalami perubahan di dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, kenapa ada orang-orang yang rajin sekali berdoa, rajin sekali beribadah, tetapi sikap hidupnya tidak berubah? Saya tidak tahu ketika mereka berdoa, mereka ketemu Sang Pencipta atau ketemu hal yang lainnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini khotbah saya akan saya beri tema berdoa dan berubah. Kita akan ambil contoh kehidupan dari Yakub. Bagaimana kehidupan Yakub diubahkan ketika dia bergumul dan ketika dia berjumpa dengan Allah, Sang Penciptanya. Kita mengetahui semua, Yakub itu memiliki arti kata. Ya, pertama, itu orang seringkali menyebut Yakub itu artinya penipu. Ya. Kedua, Yakub itu artinya merekayasa. Ya. Yakub itu artinya penjegal, dan Yakub itu artinya yang menangkap tumit. Karena ketika dia dilahirkan, ya, dia memegang tumit daripada kakaknya Esau. Ingat, nama itu adalah identitas hidup seseorang. Jadi ketika Yakub diberi nama Yakub, itu menunjukkan siapa Yakub itu sebenarnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak, hati-hati di dalam memberi nama kepada anaknya, karena itu menunjukkan identitas anak kita. Tapi saya menemukan bahwa orang tua sekarang itu luar biasa. Ketika memberi nama kepada anaknya, namanya adalah nama-nama yang luar biasa. Berbeda dengan orang tua zaman dulu, ada orang tua yang tidak mengerti tentang pentingnya nama bagi anak-anaknya. Ya, kita sering kali menemukan ya nama-nama orang zaman dahulu itu aneh-aneh. Ya, tapi hari ini rasanya namanya sudah demikian luar biasa. Oke, kembali lagi ya, yang kata bahwa nama itu menunjukkan identitas seseorang. Ya, jadi nama yang melekat di dalam kehidupan Yakub, ya, itu menunjukkan siapa Yakub itu sebenarnya.
Kisah ini bermula ketika Yakub berusia 97 tahun. Setelah lebih kurang 20 tahun dia meninggalkan kedua orang tuanya, Ishak dan Ribka, dan kakaknya Esau. Ketika Allah berfirman kepada dia di dalam Kejadian 31 ayat yang ketiga, dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, masalahnya adalah sekarang Yakub takut untuk kembali kepada keluarganya. Karena apa? Ada beberapa kesalahan yang dia lakukan ketika dia meninggalkan keluarganya. Pertama, dia mencuri hak kesulungan daripada kakaknya Esau. Kemudian dia juga mencuri berkat anak sulung yang seharusnya diberikan kepada Esau. Ketiga, dia menipu ayahnya Ishak untuk bisa memperoleh berkat anak sulung dari kakaknya. Nah, akibat hal yang dilakukan oleh Yakub ini membuat kakaknya Esau itu demikian marah kepada Yakub dan bermaksud untuk membunuh Yakub ketika dia berjumpa dengan Yakub. Inilah yang menjadi ketakutan dan pergumulan di dalam kehidupan Yakub. Satu sisi dia ingin mentaati Allah yang memerintahkan dia, yang berfirman kepada dia untuk kembali ke negeri nenek moyangnya. Tetapi sisi lain ada ketakutan untuk dia bertemu dengan orang-orang yang pernah dia tipu, yang pernah dia lukai. Di tengah-tengah ketakutan dia dan ketidakberdayaan dia, Yakub datang kepada Allah untuk dia berdoa. Dalam Kejadian 32 ayat yang ke-9, 10, 11, dan 12 kita membaca itu. Tapi kita lihat ayat yang ke-11 dan ke-12. Yakub berseru kepada Allah, dikatakan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah ketakutan, ada hal-hal yang Yakub merasa dia tidak bisa lakukan. Dia harus datang untuk berseru kepada Allah. Sama juga seperti kita. Seringkali kita datang kepada Allah adalah dalam situasi-situasi ketika kita merasa bahwa kita sudah tidak mampu melakukan apa-apa. Ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sebagai manusia, maka kita datang berseru kepada Allah untuk minta pertolongan pada Dia. Tetapi kita lihat bahwa pada saat itu Yakub tidak serta-merta melihat jawaban doa itu terjadi di dalam kehidupan dia. Karena apa? Karena Allah lebih tertarik kepada apa yang ada di dalam kehidupan Yakub. Jawaban doa adalah sesuatu yang sangat simpel dan sederhana yang Allah bisa lakukan. Tetapi Allah lebih tertarik untuk bagaimana dia berurusan dengan pribadinya Yakub. Bapak Ibu saudara sekalian, pengertian doa bukan hanya terbatas kepada sebuah permohonan. Tetapi doa itu juga sebuah pergumulan atau bergumul. Pergumulan yang akan menghasilkan perubahan. Ketika Yakub di Sungai Yabok, dia sudah menyeberangkan seluruh orang-orang yang ada beserta dengan dia, kekayaannya, istri dan anak-anaknya. Ketika dia tinggal sendirian, di saat itulah dia bergumul dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-24 dikatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Di tengah-tengah situasi ketakutan dia, kegentaran dia, yang dia tidak tahu harus berbuat apa. Di saat seperti itulah Allah menjumpai Yakub dan Yakub bergumul dengan Allah. Yang waktu itu terekspresikan sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang manusia yang hadir di tengah-tengah dia. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah kesukaran kita, kesulitan kita,
seringkali di dalam kondisi seperti itulah Allah ingin menjumpai kita. Di dalam kondisi seperti itulah ya Allah ingin berurusan dengan kita. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita benar-benar terbuka kepada Dia, pada waktu itulah kita akan mengerti apa yang Allah ingin lakukan atas hidup kita. Berbicara tentang bergumul, contoh yang menarik juga ditunjukkan ya oleh Tuhan Yesus. Masih ingat ketika Tuhan Yesus ya sebelum Dia ditangkap untuk Dia disalibkan, Dia mengambil waktu berdoa di Taman Getsemani ya. Matius 26 ayat 38 mencatat waktu itu ya Yesus itu sangat ketakutan ya. Rasanya seperti mau mati dikatakan ya. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44 dikatakan saking takutnya di dalam bergumul tersebut ya, keringatnya sampai menjadi keringat darah. Artinya adalah pembuluh-pembuluh darah yang ada di bawah kulit arinya pecah ya, oleh karena ada ketakutan yang demikian luar biasa. Nah, pada waktu itu Yakub juga mengalami situasi yang sama ya, tetapi dia tidak menyerah ketika dia berjumpa dengan Allah sebelum Allah memberkati dia. Seperti saya katakan tadi bahwa pergumulan itu yang akan menghasilkan perubahan. Tuhan Yesus juga mengalami perubahan ketika Dia bergumul di Taman Getsemani tentang situasi Dia yang harus menghadapi salib. Ketika dimulai dari rasa takut Dia ya, sampai seperti mau mati rasanya, lalu Dia berdoa kepada Bapaknya. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-39 dikatakan, maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Oleh karena apa? Itu rasanya sesuatu yang sangat berat sekali untuk Dia bisa lalui. Dan Alkitab mencatat selama sebanyak 3 kali Tuhan Yesus mendoakan hal yang sama. Dan sampai satu keputusan, Dia mengalami perubahan hati Dia mengalami perubahan sikap Dia untuk meresponi ya apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dia berkata, Dia berdoa ya. Lalu Ia pergi untuk berdoa kedua kalinya, ayat yang ke-42 dari Matius 26 tersebut. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya. Jadilah kehendak-Mu ya. Sampai satu keputusan Yesus mengalami kemenangan. Dia katakan, jadilah kehendak-Mu atas kehidupanku, jadilah kehendak-Mu atas seluruh apa yang ada padaku. Perubahan apa saja yang terjadi di dalam kehidupan Yakub ketika dia bergumul ya bersama-sama dengan Allah? Pertama, di dalam Kejadian 32 ayat 25 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ya. Pertama adalah sendi pangkal paha Yakub menjadi terpelecok, artinya Yakub menjadi pincang. Dan dia membutuhkan tongkat untuk bisa menopang diri dia supaya bisa berjalan ya. Nah, kita tahu selama ini tongkat itu selalu berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kekuatan ya. Yang terjadi di dalam kehidupan Yakub seperti itu juga ya. Dalam Kejadian 32 ayat yang ke-10 dikatakan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ketika Yakub meninggalkan keluarganya,
orang tua dan kakaknya. Dia hanya pergi dengan sebatang tongkat dikatakan. Ya. Tetapi sekarang dia sudah memiliki 2 pasukan yang besar. Artinya selama ini Yakub berjalan dengan kekuatan dia, dengan kemampuan dia untuk dia menghasilkan segala sesuatu bagi diri dia. Tapi yang luar biasa, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah, Allah membukakan kepada dia, Allah mengingatkan kepada dia bahwa sekarang kekuatan yang ada pada dia bukan lagi kekuatan oleh karena kemampuan dia, bukan oleh karena kegagahan dia, tetapi sekarang kekuatan itu hanya oleh karena Allah saja. Ya, tongkat yang dahulunya lambang kekuatan, keperkasaan, tetapi sekarang tongkat itu melambangkan bagaimana dia bersandar kepada kekuatan dan kekuasaan Allah. Hal kedua yang terjadi di dalam kehidupan Yakub ketika dia bergumul dengan Allah adalah terjadi perubahan identitas di dalam kehidupan Yakub. Ya. Nama Yakub berubah menjadi Israel. Ayat 27-28 dari Kejadian 32 berkata, "Bertanyalah orang itu kepadanya, 'Siapakah namamu?' Sahutnya, 'Yakub.'" Kenapa Allah perlu bertanya siapa namanya Yakub? Ya, karena Allah ingin melihat bagaimana Yakub melihat dirinya saat itu. Dan Yakub menunjukkan kejujuran dia bahwa nama dia adalah Yakub, yang artinya penipu. Ya, perekayasa, penjegal. Ya. Nah, ketika Yakub berani menunjukkan siapa diri dia apa adanya di hadapan Allah, lalu Allah berkata di dalam ayat yang ke-28, "Lalu kata orang itu, 'Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.'" Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan katakan namamu bukan Yakub lagi, namamu bukan penipu lagi, ya, namamu bukan lagi perekayasa atau penjegal, yang arti yang buruk-buruk yang ada padamu, tetapi sekarang engkau telah berubah menjadi Israel, ya, Israel yang berarti katakan engkau telah menang melawan Allah dan manusia. Kenapa dikatakan dia menang melawan Allah dan manusia? Apakah Allah dikalahkan oleh Yakub? Oh, tentunya bukan arti harfiah seperti itu, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Dia menang dengan Allah, maksudnya adalah Yakub tidak pernah berhenti untuk dia bergumul, berseru di hadapan Allah sampai dia menemukan sesuatu, sampai Allah melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Menang melawan manusia artinya ketika di dalam proses pergumulan itu, ya, Yakub bisa mengalahkan kedagingan dia, kemanusiaannya dia. Ada perasaan benci, dengki, dendam, iri, dan segala macam hal-hal kedagingan itu bisa dia taklukkan, ya, ketika dia bergumul, ya, bersama-sama dengan Allah. Hal yang ketiga yang terjadi di dalam kehidupan Yakub adalah dia menjadi seorang yang bertanggung jawab, seorang yang berani menghadapi tantangan, dan yang memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kejadian 33 ayat 1, 2, dan yang ketiga, ya, kita akan melihat Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang dirubahkan kehidupannya oleh karena perjumpaan dia dengan Tuhan, ya, maka seluruh kehidupan dia itu akan berubah. Sama seperti Yakub, dia bukan hanya memperoleh
perubahan secara identitas dia dari orang yang dianggap jahat, penipu, ya, dan segala macam label yang buruk menjadi seseorang ya yang berkenan di hadapan Allah. Dia disadarkan bahwa bukan oleh karena kuat gagah dia untuk dia bisa menghadapi seluruh apa yang terjadi dalam kehidupan dia, tetapi semua oleh karena kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Bahkan yang paling terpenting adalah sikap hidup dia itu juga mengalami perubahan. Yakub menjadi seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang rendah hati, yang berani untuk mengakui kesalahannya, dan dia menjadi seseorang yang berani menghadapi tantangan yang ada di depan dia. Walaupun dia pernah mengalami ancaman yang diberikan oleh Esau, kakaknya, untuk dibunuh, tapi saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, ketakutan itu menjadi sesuatu yang menantang dia untuk dia berani menghadapinya. Nah, setelah Yakub mengalami perubahan di dalam kehidupan dia oleh karena perjumpaan dia dengan Allah, maka pada waktu itulah Yakub mengalami jawaban doanya. Kejadian 33 ayat yang keempat berkata, "Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu tangis-tangisanlah mereka." Lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadinya Esau berikhtiar untuk membunuh Yakub kalau berjumpa dengan dia. Tapi hari ini ketika Esau berjumpa dengan Yakub, justru terjadi rekonsiliasi. Justru ya terjadi sesuatu kebalikannya. Mereka bisa berpelukan, mereka bisa bertangis-tangisan untuk melepaskan rasa kangen, rasa rindu mereka sebagai kakak beradik di dalam sebuah keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika kita berdoa, sebenarnya ya Tuhan lebih tertarik untuk merubah hati kita sebelum Ia menjawab doa-doa kita. Karena apa? Jawaban doa bagi Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat sederhana sekali, sangat-sangat mudah sekali. Tetapi yang susah adalah merubah hati manusia, karena manusia memiliki kehendak bebas untuk dia memutuskan apapun yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, ya, ketika kita berdoa, pastikan bahwa kita juga berubah. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam proses doa bukan hanya sebuah permohonan, tetapi doa itu juga sebuah pergumulan. Pergumulan yang akan membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Kami memastikan bahwa setiap kami, ketika kami berdoa, kami juga mengalami perubahan. Supaya apa yang menjadi doa-doa kami, itu juga akan mempengaruhi seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, selesai dari khotbah ini, ya, ada beberapa pertanyaan untuk kita bisa diskusikan bersama-sama dengan keluarga kita maupun orang-orang yang ada di dalam komunitas kita. Saya percaya ya diskusi ini ya akan membawa kita untuk kita bisa belajar lebih lagi supaya kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, dan bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya agar apa yang menjadi kehendak Allah itu tergenapi atas seluruh hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.